Fathul Jannah dari kelompok 4 dengan NIM 211010 Baiklah, langsung saja di sini saya akan membawakan materi tentang moderasi beragama dalam ibadah. Ibadah dalam arti ketundukan dan penghambaan kepada Sang Maha Pencipta merupakan ajaran yang sangat urgent pada setiap agama. Tidak ada satupun agama dan kepercayaan di muka bumi ini kecuali pasti di dalamnya terdapat sebuah ajaran tentang ibadah, karena pada hakikatnya fitrah manusia akan selalu mengiring mereka untuk meyakini keberadaan zat yang pasti ada dan selalu dibutuhkan manusia, khusus pada kondisi yang amat krusial sekalipun oleh penganut ateis. Hanya saja dalam perkembangannya, hanya mereka yang mendapatkan hidayah Allah lah yang akan berada dalam kondisi beribadah yang benar sesuai kehendak Sang Maha Pencipta Allah SWT. Menurut para ulama, tujuan tertinggi dari eksistensi manusia di dunia adalah merealisasikan ibadah, di mana ibadah dalam Islam adalah setiap aktivitas kebaikan yang dengannya manusia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri dengan NIM 2110101029. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fathul Jannah. Di antara karakteristik berdasarkan ibadah dalam Islam adalah sifat moderatnya. Terkait karakteristik ini, As-Halabi menyimpulkan sejumlah ketentuan Al-Quran terkait konsepsi wasabiyah Islam adalah aspek ibadah sebagaimana berikut. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan penyelewengan ibadah kepada Allah dari yang semestinya, seperti firman Allah, katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat-ayat yang semisal diantaranya Quran Zumar ayat 39. Kedua, ayat-ayat menunjukkan perintah beribadah hanya semata kepada Allah, seperti firman Allah dalam Al-Quran, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 3. Ayat-ayat yang semisalnya diantaranya Quran Al-Hijr ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ubaid M. Nasir dengan NIM 2110100154. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga, ayat-ayat yang menunjukkan beragam bentuk ibadah yang selaras dengan karakteristik moderasinya serta jauh dari perilaku ekstrim, seperti larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rabbaniyah. Dalam firman Allah, dan mereka mengadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Quran Surah Al-Hadid ayat 57. Atau sikap acuh terhadap ibadah sebagaimana firman Allah SWT, maka datanglah sesudah mereka mengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperoleh. Kemudian mereka menerangkan tentang larangan bersikap ekstrim dalam ibadah dalam kedua bentuknya di atas. Al-Quran menjelaskan konsepsi wataniyah, yaitu moderasi Islam dalam ibadah, seperti firman Allah SWT, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran Surah Al-Isra ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Fadila, NIM 2110100159. Di sini sisi pemikiran dalam konsep ini bersandar pada pemutusan hubungan manusia hanya untuk beribadah, zuhud dari keduniaan dan harta, mengasingkan diri dari manusia dan dunia, serta menghilangkan jiwa-jiwa insting maupun syahwat, terutama insting seksual
sehingga para pendeta diharamkan untuk menikah. Berbanding terbalik dengan sisi penerapannya. Jadi sisi penerapan dan sisi pemikiran ini sangat berlawanan. Para pendeta tidak menerima begitu saja sisi pemikirannya. Jadi setelah disumpah jabatan, kependetaan tidak mau menerima dari sisi pemikiran, yaitu poin mengasingkan diri dari manusia dan dunia. Karena mereka juga membutuhkan bantuan dari manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhaimin, kelas PAI 5, NIM 2110100158. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ibadah menurut Islam bukanlah semata-mata bertujuan untuk meraih kebahagiaan di akhirat, serta tidak pula menafikan sama sekali kebutuhan manusia atas pemenuhan kebutuhan jasmania mereka di dunia. Namun, ibadah dalam Islam merupakan ibadah yang bersifat proporsional dalam rangka menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan menurut Sayyid Qutb, moderasi Islam dalam ibadah yang mengakomodir dua kebutuhan manusia, ritual ibadah dan pemenuhan kebutuhan jasmani, sekaligus dapat melahirkan jiwa profesionalitas dalam bekerja dan ketinggian mutu dalam kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid dalam tafsirannya atas Quran Hud surah ke-11 ayat 52, dan dia Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Dalam ayat ini, Sayyid membuat sebuah korelasi antara perintah beristighfar dan bertaubat dan bertambahnya kekuatan dan mutu kehidupan untuk menjelaskan keserasian dan keseimbangan antara dasar-dasar keimanan dan kebutuhan materi. Sayyid Qutb berkata, hal ini diturunkannya hujan yang lebat dan bertambahnya kekuatan mereka merupakan perkara-perkara yang berlaku padanya. Sunnatullah sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk alam, yaitu ciptaan. Niggas in my grill tryna phase me.